Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Jenny Ernianti sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, presentasi ini sebagai wujud penyampaian tugas dalam mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Asep Munajat MPD dan disusun oleh saya sendiri, Jenny Ernianti. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang apa makna filsafat dan filsafat pendidikan. Dan kita juga akan membahas tentang pemikiran-pemikiran filsafat pendidikan menurut para tokoh-tokoh Yunani, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tetapi sebelum kita membahas jauh tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut para tokoh, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu apa makna filsafat dan filsafat pendidikan. Dalam pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting. Karena dengan berfilsafat, dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, dan metode, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri, agar tujuan-tujuan yang telah diketahui dan ditetapkan dapat tercapai. Misalkan seorang guru sebagai pelaksana pendidikan perlu mengetahui makna dari filsafat dan filsafat pendidikan itu sendiri, karena tujuan pendidikan adalah senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan adalah bahwa filsafat akan mengevaluasi suatu realitas dengan lebih luas, sesuai dengan ciri dari berpikir menurut filsafat, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Nah, dari konsep ini dapat ditemukan pandangan tentang tujuan hidup kita dan akan berguna bagi seorang tenaga pendidik. Nah, jadi dapat kita simpulkan, filsafat itu bermakna berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang seorang Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang mengartikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dapat disimpulkan, filsafat ilmu pendidikan adalah sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari oleh semua orang secara sistematis dan komprehensif melalui teori hakikat dan teori nilai. Selanjutnya ada pengertian-pengertian lain tentang filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang cara, dan hasil. Yang kedua, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber seluk-beluk pendidikan itu sendiri, fungsi dan tujuan pendidikan.
Ada juga pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan mengenai teori-teori pendidikan. Dan yang terakhir ada filsafat pendidikan mengkaji hakikat guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Jadi pendidikan itu tidak terpaku di dalam kelas saja atau di sekolah saja, tetapi pendidikan bisa kita dapatkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat-filsafat pendidikan menurut para tokoh. Yang pertama, filsafat pendidikan menurut Sokrates. Nah, siapa itu Sokrates? Sokrates adalah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Nah, Sokrates juga lahir di Athena yang merupakan putra seorang pemahat dan seorang bidan, yaitu Sophonikus dan Paenarete. Kemudian, bagaimana pemikiran filsafat pendidikan menurut Sokrates? Nah, sebenarnya Sokrates itu tidak pernah menuliskan filosofi-filosofi yang dianutnya. Ia tidak pernah mengajarkan filosofi tersebut kepada orang lain, melainkan Sokrates itu hidup dari filosofinya yang dianutnya. Jadi ia hidup berdasarkan filosofi-filosofi yang dianut oleh Sokrates itu sendiri. Dan prinsip dasar pendidikan menurut Sokrates adalah dengan metode dialektis. Nah, metode ini digunakan Sokrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Nah, ini yang metode yang tadi digunakan oleh Sokrates. Nah, jadi siswa itu atau murid itu dituntut untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri dengan didampingi oleh guru-guru. Kemudian intisari dari etik Sokrates adalah budi. Orang yang berpengetahuan akan dengan sendirinya mengetahui cara berbudi baik. Paham etiknya itu adalah kelanjutan dari metode-metode yang digunakan Sokrates. Nah, induksi dan definisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Dari mengerti beserta keinsafan moral, tidak mesti timbul budi. Oleh karena itu, budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya akan terpaksa untuk berbuat baik. Nah, dari pandangan etik yang rasional itu, Sokrates sampai kepada sikap hidup yang penuh dengan rasa keagamaan. Sering pula dikemukakan bahwa Tuhan itu dirasai sebagai suara dari dalam yang menjadi bimbingan dalam segala perbuatannya. Itulah yang disebut dengan daimonion, dan semua orang yang mendengarkan suara daimonion itu adalah dalam jiwanya apabila ia mau, atau dalam arti di sini adalah mendengarkan suara hatinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat pendidikan menurut Plato. Nah, ini adalah Plato, dan siapa itu Plato? Plato adalah murid dari Sokrates. Nah, Plato ini dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Nah, ayah dari Plato ini adalah Ariston yang seorang keturunan dari raja pertama Athena yang pernah berkuasa pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan ibunya adalah
Nasution yang seorang keturunan keluarga Solon, yaitu seorang pembuat undang-undang, penyair, memimpin militer dari kaum ningrat, dan pendiri demokrasi Athena terkemuka. Kemudian bagaimana pemikiran filsafat menurut Plato? Nah, Plato ini sejauh kita ketahui adalah murid Sokrates, dan ia mengembangkan filsafat-filsafat Sokrates ke dalam filsafatnya sendiri. Dan kemudian ia mendirikan sebuah akademi sebagai pusat studi. Nah, pendirian kampus itu dari hasil pengumpulan uangnya bersama teman-temannya, teman-teman Plato. Dan menurut Plato, pendidikan suatu bangsa itu harus ditujukan kepada kepentingan-kepentingan negara ataupun perorangan. Nah, bagi negara, pendidikan bertujuan untuk mendidik warga negaranya untuk menjalankan perannya dalam masyarakat. Dan bagi perorangan, pendidikan itu harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan pribadinya. Nah, pendidikan itu sendiri adalah sarana bagi tindakan pembebasan dan pembaharuan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan kita mencari pendidikan atau dengan cara menuntut ilmu, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, pendidikan itu juga harus direncanakan dengan baik agar sasaran yang diinginkan dengan dorongan dari pemerintah itu bisa tercapai. Tujuan-tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan perencanaan yang matang. Nah, peranan pendidikan paling utama menurut Plato adalah membebaskan dan memperbaharui sehingga akan membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa yang mengantarnya ke idea yang tinggi, yaitu kebaikan, kebajikan, dan keadilan. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah di setiap individu dan melatihnya sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang harmonis, kemudian dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai anggota kelasnya atau sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota keluarga. Nah, Plato juga memprogramkan pendidikan direncanakan menjadi 3 tahap dengan cara melihat tingkatan usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada taruna sampai usia 20 tahun. Kemudian tahap kedua adalah pada usia 20 tahun sampai 30 tahun. Dan tahap ketiga adalah usia 30 tahun sampai usia 40 tahun. Nah, di Indonesia sendiri itu pendidikan juga dibagi kelas-kelasnya. Misalkan ada usia TK, usia SD, sekolah dasar, kemudian usia sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas sebagai mahasiswa dan sebagai individu yang bersosial di masyarakat. Hal yang terlewatkan oleh Plato adalah dalam hal pendidikan mengenai pendidikan dasar dan pendidikan untuk kelas penghasil yang satu-satunya merupakan kelas terbesar dalam golongan karya, yang sebenarnya merupakan golongan terbesar dalam suatu negara. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan menurut Sokrates. Nah, siapa Sokrates? Sokrates adalah anak dari Nikomaskus yang lahir di kota kecil di semenanjung Kalsidis
di sebuah barat laut Egea. Dan ibunya bernama Paista yang adalah seorang cucu dari nenek moyang yang terkemuka. Nah, Aristoteles sendiri adalah murid dari Plato. Jadi ketiga tokoh ini saling berkaitan, yaitu Plato adalah murid dari Socrates dan Aristoteles adalah murid dari Plato. Nah, Aristoteles ini adalah seorang cendekiawan dan intelek yang terkemuka. Kemajuan-kemajuan pemikiran dalam filsafat dan ilmu pendidikan Aristoteles, khususnya dalam bidang logika, politik, etika, biologi, psikologi, adalah kemajuan dari pemikiran-pemikiran dari Aristoteles. Nah, kemudian bagaimana filsafat pendidikan menurut Aristoteles? Menurut Aristoteles, agar semua orang atau agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan bukanlah soal akal semata, tetapi melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal. Gunanya untuk apa? Untuk mengatur nafsu-nafsu. Nah, akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Nah, filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan pertama, yaitu ketika dia masih dalam proses belajar di akademi milik Plato, yang ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya, yaitu Plato. Yang kedua adalah ketika ia mengungsi, dan ketiga ketika ia memimpin liseum yang mencakup 6 karya tulisnya yang membahas tentang masalah-masalah logika yang dianggap sebagai karya-karya yang penting. Kemudian logika Aristoteles adalah cara berpikir secara deduktif atau deductive reasoning. Nah, apa itu? Deductive reasoning adalah cara berpikir yang sampai pada saat ini masih kita anggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari bahwa dalam penelitian itu juga diperlukan observasi, eksperimen, dan cara berpikir induktif atau inductive thinking. Nah, silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan yang tepat adalah dari 2 kebenaran yang telah ada. Misalkan dari 2 pernyataan atau premis. Nah, contohnya begini. Saya adalah manusia. Itu pernyataan pertama. Kemudian pernyataan keduanya adalah makanan membantu pertumbuhan dalam kehidupan manusia. Nah, secara premisnya kita gabungkan antara 2 pernyataan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa saya butuh makanan. Nah, seperti itu salah satu contoh dari premis. Nah, pokok pemikiran Aristoteles dalam bidang pendidikan adalah dengan menyertakan fakta-fakta di lingkungan sekitar yang dapat ditangkap oleh alat indera dan merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan pendidikan tinggi, di mana manusia dituntut untuk berpikir secara abstrak, hal ini Aristoteles mendukung pemikiran dari Plato bahwa putra-putri bangsa sebaiknya menempuh pendidikan sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Dan doktrin Plato menegaskan tentang keberadaan individual seseorang. Seseorang yang memiliki pemikiran abstrak dapat mempelajari adanya kedisiplinan yang merupakan suatu yang penting dan bermanfaat dalam mengajarkan kepada putra-putri bangsa agar patuh dengan peraturan yang ada dan dapat mendorong keinginan hati mereka sendiri yang sesuai dengan nilai dan norma di negara tersebut. Dan hal ini juga didukung oleh pendapat Muhmidayeli yang bahwa seorang mendidik diwajibkan untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai yang positif,
Kebutuhan dasar seperti moral dan etika sangatlah penting untuk mendidik bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang temporal. Nah, filsafat ilmu pendidikan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan mencakup beberapa dimensi, yaitu filsafat pendidikan dalam, mendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan hasil dari filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pendidik, yaitu seorang yang membantu peserta didik dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai yang sesuai dengan keahlian dalam melakukan proses pembelajaran yang positif, menyenangkan, bermakna, dan kreatif. Yang kedua adalah peserta didik, yang merupakan sosok yang dapat mengalami inferiosi berlebihan yang dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali, kecuali ketika sudah menempuh dunia pendidikan baik formal maupun non-formal dan informal. Dengan hal ini, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan observasi dan praktek terhadap apa yang dipelajari secara teoritis dengan melakukan sebuah penelitian. Nah, kurikulum. Dimensi yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu metode dalam melakukan pembelajaran di pendidikan. Kurikulum juga dapat diberikan sebuah pengetahuan kepada peserta didik. Sebagaimana cara. Nah, dimensi yang ketiga adalah kurikulum yang merupakan suatu metode dalam melakukan pembelajaran di pendidikan. Kurikulum dapat memberikan sebuah pengetahuan kepada peserta didik bagaimana cara mencari sebuah pengetahuan itu sendiri. Nah, komponen yang keempat adalah menggunakan metode observasi yang dapat menunjang seseorang untuk melakukan pencarian pengetahuan dan kebenaran dengan mudah karena terdapat fakta yang mengungkap suatu teori tersebut. Dan yang kelima adalah hasil yang didapatkan dalam proses pendidikan secara realisme adalah adanya spesialisasi yang didapatkan oleh seseorang setelah menjalankan proses pembelajaran yang realistis. Nah, itu tadi pemikiran-pemikiran tentang filsafat pendidikan menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles yang dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis yang mana telah menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang pelajar untuk berpikir secara cermat. Dan filsafat pendidikan menurut Plato adalah ideal pendidikan berada di tempat yang paling utama dan mendapat perhatian yang khusus terutama oleh negara. Dan filsafat pendidikan menurut Aristoteles adalah agar orang dapat hidup dengan baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan ini bukanlah soal akal semata, akan tetapi merupakan bimbingan-bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, supaya mengarahkan diri kepada akal sehingga dapat mengatur nafsu-nafsu. Jadi pendidikan ini adalah kebutuhan hidup dari setiap individu. Nah, alhamdulillah demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.